Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aurelia dari kelas 3 Akuntansi 3E dengan nomor induk mahasiswa 18325100091. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai pengisian faktur pajak PPN keluaran dan PPN masukan. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT 1111 masa pajak PPN yang diperoleh dari faktur pajak PPN keluaran dan PPN masukan. Dalam pengisian formulir 1111 ini, saya akan memulainya dari lampiran 1111B1. Untuk daftar pajak masukan yang dapat atas impor barang kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Dalam kasus PT Ananda ini tidak ada, jadi untuk lampiran 1111B1 ini tidak usah diisi. Selanjutnya, saya akan ke lampiran 1111B2. Untuk dapat pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri. Pertama, kita akan mengisi nama PKP, yaitu PT Ananda. Kemudian kita akan mengisikan NPWP PT Ananda, yaitu 01343551541000 untuk masa pajak bulan Mei sampai Mei 2015. Selanjutnya kita akan mengisi nama penjual barang kena pajak. Yang pertama ada Telkom. Dalam kasus ini NPWP tidak diketahui. Kode dan nomor serinya adalah 09138804. Tanggal 5 Mei 2015, DPP senilai 4 juta dan BPN senilai 400.000 yang diperoleh dari 10% dikali 4 juta. Selanjutnya ada PT Ikhlas dengan NPWP tidak diketahui dalam kasus. Kode dan nomor seri pajaknya adalah 01000015000920 tanggal 11 Mei 2015. DPP-nya senilai 60 juta, BPN-nya senilai 6 juta yang diperoleh dari 10% dikali 60 juta. Kemudian ada PT Blintar. NPWP dalam kasus ini tidak diketahui. Untuk kode dan nomor serinya diperoleh dari untuk kode dan nomor seri pajaknya adalah 0100006732 tanggal 13 Mei 2015, DPP senilai 135 juta. PPN diperoleh dari 10% dikali 135 juta, ketemu 13.500. Selanjutnya ada PT Usaha. NPWP dalam kasus ini tidak diketahui. Kode dan nomor seri pajaknya adalah 010000153321. Tanggalnya 17 Mei 2015, DPP-nya senilai 133 juta, PPN-nya senilai 13.300. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ke bawah. Untuk DPP-nya totalnya 332 juta. Dan BPN-nya totalnya 33.200. Simbol segi 5 ini nanti akan dipindahkan ke formulir 1111 AB. Selanjutnya kita akan mengisi ke formulir atau lampiran 1111 B3. Untuk dapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Nama PKP-nya kita isikan PT Ananda, kemudian kita isikan NPWP dari PT Ananda, yaitu 01335551541000. Masa pajak Mei sampai dengan Mei 2015. Untuk nama penjual barang kena pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah Nasmoko, yaitu ada Sedan. NPWP-nya tidak diketahui. Kode dan nomor seri pajaknya adalah 0100001500654432 tanggal 7 Mei 2015. DPP senilai 11.750. BPN-nya diperoleh dari 10% dikali 11.750. Kita jumlahkan ke bawah. Untuk DPP totalnya 11.750 dan BPN-nya 1.175. Untuk simbol segi 5 di 3 ini kita juga akan memindahkannya ke lampiran 1111 AB. Selanjutnya
kita akan mengisi formulir 1111A1 untuk daftar ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan atau jasa kena pajak. Dalam kasus ini, pada tanggal 1 Mei, kita melakukan ekspor barang ke Jerman. Kita mengisikan nama PKP PT Ananda, kemudian NPWP PT Ananda 013335551541. Nama pembeli barang kena pajak atau penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud atau penerima jasa kena pajak adalah Jerman. Kita isi nomornya 000123, tanggalnya 1 Mei 2015, kemudian DPP-nya 1.200.000.000. Kita jumlahkan ke bawah. Total dari DPP dalam lampiran 1111 A1 adalah 1.200.000.000. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 1111 A2. Lampiran 1111 A2 adalah untuk daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Kita isikan nama PKP-nya PT Ananda. Kemudian kita isi NPWP PT Ananda 013335551541 untuk masa pajak Mei sampai dengan Mei 2015. Nama pembeli barang kena pajak adalah yang pertama Dinas Pertanian, nomor NPWP-nya 00312213 454100 dengan kode dan nomor seri pajak 02000150005110 tanggal 1 Mei 2015. DPP-nya 60 juta, PPN-nya 10% dikali 60 juta ketemu 6 juta. Yang kedua ada PT Sahadat Gaham. NPWP-nya 01342512354400. Kemudian untuk kode dan nomor seri pajaknya ada 010015005511 atas tanggal 5 Mei 2015. DPP senilai 30 juta dan BPN-nya senilai 3 juta yang diperoleh dari 10% dikali 30 juta. Selanjutnya ada FA Lancar Jaya. FA Lancar Jaya, nomor NPWP-nya 01222666752500 dengan kode dan nomor seri pajaknya 010150005512, transaksi tanggal 5 Mei 2015 dengan DPP 35 juta dan BPN 3.500.000 yang diperoleh dari 35 juta dikali 10%. Selanjutnya ada PT Kotex dengan nomor NPWP 019991118000 dengan kode dan nomor seri 0100005513 untuk tanggal 13 Mei 2015 dengan DPP 45 juta dan BPN 45 juta dikali 10%. Selanjutnya ada Dinas Kesehatan dengan nomor NPWP 001333954200 dengan kode dan nomor serinya 02015005515 dengan tanggal transaksi 15 Mei 2015 dengan nilai DPP senilai 50 juta dan BPN 5 juta diperoleh dari 10% dikali 50 juta. Dan yang terakhir ada Toko Abadi dengan nomor NPWP 780808854200. Kode dan nomor seri faktur pajak adalah 01000015005517 untuk tanggal transaksi 31 Mei 2015 dengan DPP senilai 50 juta dan BPF senilai 5 juta yang diperoleh dari 10% dikali 50 juta. Kita jumlahkan ke bawah untuk total DPP senilai 270 juta
dan total PPN senilai 27 juta. Untuk simbol segi 5 dari A1, A2, B1, B2, dan B3 akan kita pindahkan ke lampiran 11-11AB yang merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Nama pengusaha kena pajaknya adalah PT Ananda, kita isikan NPWP dari PT Ananda. Selanjutnya untuk masa pajaknya adalah Mei sampai dengan Mei 2015. Untuk ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak 1.200.000 kita peroleh dari lampiran 11-11 A1. Simbol 5 dari lampiran 11-11 A1 sebesar 1.200.000. Selanjutnya untuk penyerahan dalam negeri. Untuk penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung senilai 270 juta diperoleh dari lampiran 11-11 A2 dari simbol segi 5. 11-11 A2 kita pindahkan ke lampiran 11-11 AB. Kemudian untuk PPN-nya 10% dikali 270 juta. Selanjutnya ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung senilai 5.900.000 kita peroleh dari soal, yaitu atas penyerahan seperangkat almari kepada Tua Dewangga senilai 5.900.000. Kemudian PPN-nya 5.900.000 dikali 10%. Selanjutnya ada rincian penyerahan dalam negeri. Untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri senilai 150.900.000. Ini diperoleh dari lampiran 11-11 A2 atas pembelian yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Selanjutnya untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh pemungut PPN diperoleh dari lampiran 11-11 A2 yang dipungut oleh bendaharawan atau instansi pemerintah. PPN-nya untuk penyerahan yang PPN atau PPN BF dipungut sendiri senilai 1.900.000 kali 10% ketemu 16.590.000. Sedangkan untuk penyerahan yang PPN atau PPN yang dipungut oleh pemungut PPN diperoleh 10% dikali 110 juta. Selanjutnya untuk impor. Untuk penyerahan yang PPN atau PPN BM tidak dipungut, dalam kasus ini tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN BM, dalam kasus ini tidak ada. Yang kedua ada rekapitulasi perolehan. Rekapitulasi perolehan yang pertama ada impor barang kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan, dalam kasus ini tidak ada. Kita akan langsung mengisi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan senilai 332 juta yang diperoleh dari lampiran 11-11 B2. Jadi simbol segi 5, lampiran 11-11 B2 ini kita pindahkan ke perolehan barang kena pajak, rekapitulasi perolehan. Kemudian PPN-nya 10% dikali 332 juta, temu 33.200.
Selanjutnya, untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari dalam negeri yang PM-nya, maksud saya, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas. 11.750 ini diperoleh dari lampiran 1111 B3. Dari simbol segi 5, lampiran 1111 B3 sebesar 11.750 ini kita pindahkan ke lampiran 1111 AB. Dan untuk PPN-nya 10% dikali 11.750.000 ketemu 1.175.000. Total dari DPP-nya adalah 343.750.000 dan total PPN-nya adalah 34.375.000. Pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan kita peroleh dari rekapitulasi perolehan A dan B. Jadi total perhitungan PM yang dapat dikreditkan adalah 33.200. Maksud saya pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan 11A ditambah 2A tambah 2B, 2A kosong dan 2B senilai 33.200 adalah sebesar 33.200. Setelah kita mengisi lampiran 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, dan 1111 B3, kita akan mengisi lampiran induk 1111. Untuk lampiran induk, kita akan mengisi nama PKP-nya yaitu PT Ananda yang beralamat di Jalan Lodjajar Indah nomor G28 Yogyakarta. Nomor teleponnya 0274. Untuk nomor HP dalam kasus ini kosong, KLU-nya 87942, nomor NPWP-nya 01333555154100 untuk masa pajak bulan Mei sampai dengan Mei 2015, tahun bukunya, dan 1 sampai dengan 12. Yang pertama, penyerahan barang dan jasa DPP. Untuk ekspor senilai 1.200.000 kita peroleh dari lampiran 1111 AB atas ekspor. Peroleh dari ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Selanjutnya untuk penyerahannya PPN-nya harus dipungut sendiri nilai 165.900 kita peroleh dari lampiran 1111 AB. Atas penyerahan dan atas rincian penyerahan dalam negeri dalam kolom penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN PM-nya harus dipungut sendiri. Untuk PPN-nya senilai 16.590 yang diperoleh dari 10% dikali 165.900.000. Kemudian untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN senilai 110 juta diperoleh dari lampiran 1111 AB atas rincian penyerahan dalam negeri yang penyerahan yang PPN atau PPN PM-nya dipungut oleh pemungut PPN senilai 110 juta. Kemudian untuk PPN-nya diperoleh dari 110 juta dikali 10%, ketemu 11 juta. Selanjutnya untuk penyerahan PPN yang tidak dipungut dalam kasus ini tidak ada, penyerahan yang dibebaskan dalam pengenaan PPN dalam kasus ini tidak ada. Jumlah dari A1 sampai dengan A5 adalah 1.475.900.000 untuk DPP-nya, sedangkan untuk PPN-nya 27.590.000. Jumlah keseluruhan dari 1A dan 1B adalah 1.475.900.000.
Rp475.900.000. Kemudian yang kedua ada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri senilai Rp16.590 ini diperoleh dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atau penyerahan yang dilakukan kepada masyarakat umum. Kemudian PPN yang tetap dimuka dalam masa pajak yang sama tidak ada, PPN masukan yang diperhitungkan senilai Rp33.200.000. Dalam kasus ini, kita mengalami PPN lebih bayar senilai Rp16.610.000, di mana PPN keluaran nilai Rp16.590.000, kemudian kita membayar PPN Rp33.200.000, berarti kita kelebihan membayar Rp16.610.000. PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang diperlukan tidak ada. PPN lebih bayarnya Rp16.610.000. Jika kita kurang bayar, kita akan mengisi G, PPN yang dibayar atas donasi tanggal. Sedangkan dalam kasus ini kita lebih bayar, jadi kita tidak perlu mengisi kolom G. Kemudian untuk H, buku butir 2D diisi dalam hal SPT bukan pembetulan. Dikarenakan kita lebih bayar, kita akan mengompensasikan kelebihan bayar itu ke masa pajak berikutnya. Ini disilang. Kemudian untuk PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dalam kasus ini tidak ada. Pembayaran kembalian pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi dalam kasus ini tidak ada. Pajak penjualan atas barang mewah dalam kasus ini tidak ada. Kelengkapan SPT kita silang untuk formulir 1111AB, formulir 1111A1, formulir 1111A2, formulir 1111B1, formulir 1111B2, formulir 1111B3. Setanggal Yogyakarta 25 Juni 2015 bagi PKP perusahaan adalah PT Ananda. Demikian penjelasan saya mengenai pengisian faktur pajak PPN keluaran dan PPN masukan dan juga pengisian SPT 1111 masa pajak PPN. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.